Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Yulianti, SPDI. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 3, UIN Imam Bonjol, Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi, substansi, dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Doa kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, akan baiknya kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu. Adea, Amel, Ana, Ahmad Rois, Azira, Bagas, cuma Jeki yang tidak masuk ya, kabarnya tidak ada kabar ya. Ya, kita doakan saja semoga Jeki baik-baik saja. Ya, sebelum kita belajar, ibu minta coba periksa yang di bawah kalian. Ada tidak sampahnya? Sudah siap memulai pelajaran? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang masyarakat jahiliyah dan wahyu pertama. Siapa yang tahu bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum kenabian? Ya, silakan Syahadan Mufarakin. Kondisi bangsa Arab sebelum kenabian yang pertama itu kondisinya menyembah berhala. Di Arab itu dulu menyembah berhala karena menurut mereka berhala-berhala itu anak dari Tuhan yang bisa memberikan syafaat. Mereka gemar minum minuman keras, berjudi, berzina, dan tenggelam dalam kehidupan dunia tanpa memikirkan akhirat. Kemudian siapa yang masih ingat wahyu yang pertama kali turun itu surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai
Ayo, siapa yang bisa membacakan surat Al-Qalam ayat 1 sampai 5? Ya, silakan ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iya, betul sekali. Kasih aplaus dulu untuk adik. Nah, pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian apalagi tujuannya akan kita capai pada kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah dengan baik. Kemudian yang kedua, mengevaluasi reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW dengan cermat. Kemudian tujuan yang ketiga, mengidentifikasi usaha-usaha kafir Quraisy dalam menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Jadi ruang lingkup yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama tentang substansi dakwah Rasul, kemudian strateginya apa, kemudian yang kedua bagaimana reaksi masyarakat Quraisy, kemudian yang ketiga apa usaha-usaha yang dilakukan oleh kafir Quraisy dalam menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu mau mengadakan pretest terlebih dahulu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Ya, silakan dikumpul soal pretestnya tadi. Kumpulkan dulu. Ibu akan membagi anak-anak Ibu semua menjadi 4 kelompok. Silakan duduknya per kelompok. Ya, silakan diamati tayangan poin-poin dan videonya. Yang pertama, substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang pertama itu adalah masalah akidah. Dakwah yang dilakukan Nabi pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid. Dan yang kedua, apalagi substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang kedua adalah akhlak mulia.
kemudian tidak melunturkan semangat Nabi, walaupun Nabi itu diancam oleh kaum Quraisy. Nabi itu tetap bersemangat dan tetap menjalankan misi dakwahnya. Bagaimana, puas? Puas. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, kelompok 3. Adapun alasan orang-orang yang menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdasarkan wahyu. Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan dalam kesehariannya. Kemudian ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Kemudian dalam melakukan syiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan. Baik, mungkin sedikit. Ya. Itu yang disampaikan oleh kelompok 1, alasan mereka yang menerima. Yang pertama itu mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi adalah berdasarkan wahyu. Kemudian yang kedua, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya. Jadi contoh teladannya, uswatun hasanahnya. Kemudian yang ketiga, ajaran yang dibawa oleh Nabi bersifat rasional, bisa diterima oleh akal. Kemudian yang keempat, dalam melakukan syiarnya, Nabi tidak melakukan kekerasan. Jadi 4 alasan inilah yang menjadikan sebagian dari orang-orang Quraisy atau masyarakat Arab ini menerima dakwah Nabi. Bagaimana kelompok 3? Puas? Ya, masih apa dulu untuk kelompok 3? Ya, demikianlah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahadatul Farahin dari kelas 10 IPA 1 akan menyampaikan kesimpulan tentang pelajaran ataupun materi-materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, adapun substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah, yaitu yang pertama akidah, yang kedua akhlak mulia. Di situ bisa kita lihat strategi yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah, yaitu menggunakan 2 strategi. Yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi yang dilakukannya selama 3 tahun, dan yang kedua secara terang-terangan dilakukan setelah turunnya firman Allah surat Al-Hijr ayat 94. Adapun alasan-alasan orang-orang yang menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berdasarkan dengan wahyu. Yang kedua, keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan dalam kesehariannya. Yang kedua, yang menolak atau menentang ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu poin yang pertama itu mereka khawatir Tuhan mereka tidak akan lagi disembah oleh masyarakat Mekah, dan yang kedua mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Poin yang ketiga, alasan yang berpura-pura menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama ingin menghancurkan Islam dari dalam, yang kedua ingin merebut kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana bisa kita lihat berbagai aspek atau usaha yang dilakukan oleh kafir Quraisy dalam menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Seperti yang pertama itu mereka melakukan para budak itu yang telah masuk Islam itu mereka menyiksa di luar batas kemanusiaan. Yang kedua, mereka memboikot terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan itu dilakukan dengan memutuskan hubungan perkawinan, hubungan jual beli, memutuskan hubungan silaturahmi, dan tidak ada tolong menolong di sana. Jadi bisa kita lihat di sini
maka berusahalah untuk bangkit dengan semangat dan sejuk lagi. Baik. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Syahla yang telah menyimpulkan materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya tadi dari Syahla, substansi dakwah seluruh selanjutnya ada dua. Yang pertama masalah akidah, kemudian yang kedua masalah akhlak. Ya. Kemudian strateginya juga ada dua, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan setelah turun surat apa? Kemudian reaksi masyarakat apa? Ada yang menerima, ada yang menolak, dan ada yang berubah. Mereka ini punya alasan tersendiri. Kemudian bagaimana usaha kafir Quraisy dalam menolak dan menghentikan dakwah Nabi di Mekah? Yang pertama apa tadi? Para budak yang telah masuk Islam disiksa di luar batas kewajaran, di luar batas kemanusiaan. Kemudian yang kedua, masyarakat Quraisy atau kaum Quraisy ini menawarkan suatu saat mereka memeluk Islam, di saat yang lain lagi orang Islam lagi memeluk agama mereka. Itu yang mereka tawarkan. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan pemboikotan dalam hal perkawinan, jual beli, silaturahmi, dan juga tidak ada kerjasama dengan orang Islam. Jadi 4 poin itu yang menjadi materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, bagaimana kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning? Menyenangkan apa tidak? Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Ibu mau mengadakan post tes akhir. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, Jadi untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian Ibu tugaskan membuat resume dari materi kita hari ini. Dibuatkan resumenya. Pada pertemuan selanjutnya tugasnya dikumpulkan. Lalu pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perjanjian Aqabah dan peristiwa hijrah kaum muslimin. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.